Nama saya Abbas, saya berasal dari Pakistan. Sejak tiba di Tiongkok, saya terus bertanya-tanya, apa sebenarnya pilar di balik kecepatan Tiongkok? Apakah pabrik-pabrik raksasa atau teknologi mutakhir? Baru setelah bertemu dengannya di Hezhou, saya sadar jawabannya tersembunyi dalam pilihan hidup yang ia ambil. Halo, Abbas. Namanya Lin Tao. Ia tumbuh besar di tengah gemuruh industri baja, seorang generasi kedua baja. Namun ia bilang, ia lebih ingin menjadi generasi perintis. Saat saya datang tahun 2019, saya tinggal di asrama area pabrik ini. Setiap malam saat tidur, telinga saya selalu mendengar gemuruh suara baja yang sedang diproses. Dulu rasanya bising sekali, tapi sekarang itu justru memicu saya memikirkan satu hal. Ayah kami telah mendirikan pabrik baja ini. Bisakah generasi kami membuatnya menjadi lebih baik? Jadi, generasi perintis, itu artinya ingin menciptakan sebuah kemungkinan baru? Betul. Menciptakan kemungkinan di mana kita hidup harmonis dengan alam dan masa depan. Membuat pabrik lebih ringan, lebih hijau, dan berkelanjutan. Kini jawaban Lin Tao ada pada tungku busur listrik di belakang saya. Ia melahap besi tua dan memurnikannya menjadi baja baru. Demi jalur produksi hijau ini, serta sistem pendukung seperti sirkulasi air, pengolahan limbah padat, dan pemulihan panas. Perusahaan Pak Lin menginvestasikan lebih dari 4 miliar RMB. Lewat jalur produksi hijau ini, pembuatan baja alur pendek mengurangi limbah pada sebesar 96%, gas buang 78%, konsumsi energi turun 86%, dan emisi karbon turun 80%. Kami mencapai nol emisi lewat 5 sistem sirkulasi, pembangkit listrik tenaga panas sisa, daur ulang air limbah, limbah padat, limbah berbahaya, dan mineral perkotaan. Ini bukan pertaruhan, tapi jalan yang wajib ditempuh. Industri baja tak boleh jadi beban lingkungan. Ia bisa lebih hijau, rendah karbon, dan menjadi bagian ekonomi sirkular. Saya ingat jelas, anak saya pernah menunjuk cerobong asap dan bertanya, "Ayah, kenapa langitnya tidak biru?" Saya rasa generasi kita tak boleh mewariskan langit kelabu pada anak cucu. Sebagai peneliti bahan bangunan rendah karbon, saya sangat paham perasaan Anda. Kita berjuang demi tujuan yang sama, memutar kembali sumber daya agar lingkungan lebih baik. Di pusat kendali cerdas pabrik, data di layar besar terus bergerak real-time. Pak Lin bilang ini adalah otak untuk mengontrol produksi secara presisi, mengurangi limbah, dan menaikkan efisiensi. Kini sebagai Deputi Kongres Rakyat Nasional, karena tanggung jawab di pundak Pak Lin makin berat. Ia sering turun ke lapangan penumpukan besi tua, ikut seminar teknis, dan menyusun saran. Baja-baja ini digunakan luas di proyek besar seluruh negeri. Mereka menjadi balok rumah sakit, jendela sekolah, dan jembatan lintas sungai. Kami ikut menyusun 9 standar industri nasional, 3 diantaranya terkait aspek hijau dan rendah karbon. Ini adalah tanggung jawab sekaligus pengakuan. Selama 3 tahun menjabat, saya mengajukan 4 saran yang fokus pada ekonomi sirkular, pembuatan baja tungku listrik alur pendek, dan industri material baru. Sebagian saran itu telah diadopsi. Saya berharap bisa bekerja sama dengan rekan sejawat untuk membangun klaster industri material baja baru yang hijau, rendah karbon, dan cerdas di Guangxi. Selamat atas kesuksesan perayaannya. Deputi Lin, saya melihat lembar jawaban Anda isinya semakin besar dan nyata. Kekuatan satu orang itu terbatas. Tapi jika kita bisa menyatukan visi dan bersinergi, jalan transformasi hijau ini akan tertapaki dengan lebih baik dan kokoh. Saya menyaksikan bagaimana seseorang menumbuhkan gagasannya dari benih menjadi hutan. Ini kisah tentang para wakil rakyat yang bersatu membangun industri baja hijau rendah karbon. Deputi Lin, Anda memberi saya jawaban. Baja hijau adalah teknologi sekaligus masa depan. Penopang kecepatan Tiongkok sesungguhnya adalah generasi perintis seperti Anda. Kami hanya sedang berusaha agar kisah pembangunan ini bisa melangkah lebih jauh, agar kisah kebahagiaan ini bisa berkelanjutan dan terus berputar.